Ayah dan ibu mertua. Mulut Elia ternganga melihat rumah megah yang ada di depannya. Saat ini dia tengah berada di halaman rumah orang tua suaminya. Wow, ini bukan rumah namanya, tapi istana. Gumam Elia takjub. Gabrieli tersenyum sambil menyender di pintu mobil saat dia mendengar gumaman istrinya. Dia membiarkan hal itu terus berlanjut sampai Elia merasa puas menikmati kemegahan kastil milik orang tuanya. Sudah? Tanya Gabrieli saat Elia berbalik melihatnya. Kak Iel, rumah orang tua kakak seperti yang ada di dalam dongeng-dongeng, megah dan sangat besar. Apa di dalamnya masih ada sesuatu yang lebih menakjubkan lagi? Ucap Elia balik bertanya. Tentu saja ada sayang, ayo masuk, nanti aku akan mengenalkanmu pada Lan. Kau pasti akan sangat menyukainya. Siapa Lan? Tanya Elia penasaran. Gabrieli diam tak menjawab, dia menggandeng tangan Elia kemudian membawanya masuk ke dalam rumah. Senyum Gabrieli terus mengembang saat dia mendengar celetukan-celetukan lucu istrinya. Selamat malam Tuan Muda Gabrieli. Selamat malam Nona. Sapa beberapa pelayan yang sudah berbaris rapi di ruang tamu. Dia istriku. Panggil dia Nyonya Elia. Sahut Gabrieli memberitahu. Baik Tuan Muda, selamat datang Nyonya Elia. Ucap para pelayan kemudian membungkuk hormat ke arah istri majikannya. Elia tersenyum manis, kemudian mengulurkan tangan. Halo kakak-kakak, namaku Elia. Para pelayan tercengang melihat tindakan nyonya mereka yang sedang memperkenalkan diri. Bahkan tidak ragu mengajak mereka untuk berjabat tangan. Ya Tuhan, bagaimana ini? Tuan muda kan sangat anti jika bersentuhan dengan orang lain. Beliau pasti marah jika kami bersentuhan dengan Nyonya Elia. Tapi jika uluran tangan Nyonya Elia tidak disambut, bukankah itu akan sangat tidak sopan? Aduh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Gabrieli yang menyadari kebingungan di diri para pelayan segera menganggukkan kepala ke arah mereka, memberi kode agar mereka membalas uluran tangan istrinya. Halo Nyonya Elia, selamat datang di rumah ini, jawab salah seorang pelayan gugup saat mewakili teman-temannya. Elia menatap heran ke arah pelayan yang terlihat tidak nyaman saat bersalaman dengannya. Kak Iel, apa aku terlihat menakutkan? Tanya Elia bingung. Gabrieli menggeleng. Dia mendekap tubuh Elia kemudian membisikkan sesuatu di telinganya. Mereka shock melihat kecantikanmu sayang, makanya respon mereka seperti itu. Elia mengangguk-anggukkan kepala setelah mendengar perkataan Gabrieli. Dia lalu menyender di dada bidang suaminya, meresapi aroma wangi yang seringkali membuatnya mabuk kepayang. Ares, kau pergilah ke ruang bawah tanah. Aku tahu kau pasti sangat merindukan Paman Digo, Paman Mario dan juga Bibi Maria. Ucap Gabrieli sembari mengambil hadiah dari tangan Ares. Baik Tuan Muda, kalau begitu saya permisi. Sahut Ares kemudian pergi dari sana. Elia terus melihat kepergian Ares yang sedang berjalan menuju sebuah ruangan. Matanya membulat lebar saat menyadari ada yang aneh di sana. Sayang, apa yang kau lihat Tanya Gabrieli sambil menarik dagu Elia agar menghadapnya. Kak, kenapa Ares masuk ke sana? Tangan Elia menunjuk sebuah pintu yang luarnya terdapat kandang binatang. Di dalam sana ada sebuah ruang rahasia yang selama ini menjadi markas anak buah ibu. Jika ada waktu nanti, aku akan mengajakmu ke sana, jawab Gabrieli. Gabrieli, Elia, kalian sudah datang? Mulut Elia terbuka lebar saat dia melihat seorang wanita cantik yang sedang berjalan ke arahnya. Bidadari yang sangat cantik. Liona tersenyum saat mendengar gumaman menantunya. Lucu, itu kesan pertama yang dia tangkap di diri gadis kecil ini. Sayang, itu ibuku, sapalah, bisik Gabrieli sembari mengusap pipi istrinya. Tangan Elia meremas ujung bajunya, dia merasa minder sekaligus takut. Takut kalau dia akan langsung diusir pergi dari rumah ini. Elia, tidak mau menyapa ibu Tanya Liona lembut. Apa boleh Nyonya? Cicit Elia takut.
Nyonya, Elia melihat ke arah depan saat ada seseorang yang mengikuti ucapannya. Mulutnya kembali terbuka, melihat seorang pria tampan yang kini sudah memeluk ibu mertuanya dari belakang. Elia tahu tidak kami ini siapa? Tanya Greg merasa gemas sendiri melihat ekspresi di wajah menantunya. Tahu? Sahut Elia, Tuan pasti ayahnya Kak Iel kan? Kalian sama-sama suka memeluk istrinya sembarangan. Bluk. Greg bagaikan terkena tamparan ekor kuda saat menantunya bicara dengan sangat terang-terangan. Ekor matanya melirik ke arah Gabrieli yang hanya berdiri sambil melipat tangan di dada. Gabrieli, makhluk macam apa yang kau bawa pulang kemari? Kenapa mulut istrimu seperti tidak ada remnya? Tapi dia lumayan cantik, dia juga terlihat manis. Gabrieli segera memeluk Elia dengan sangat posesif, begitu ayahnya menyebut kalau istrinya itu cantik dan manis. Rasa cemburu menguar jelas di matanya saat dia dan ayahnya saling melempar tatapan tidak suka. Cak, kalian ini bisa tidak jangan bertingkah kekanak-kanakan, omel Liona sembari mencubit pinggang Greg. Au Hon, kenapa kau malah mencubitku? Harusnya kau itu memarahi putramu. Masa dia cemburu pada ayahnya sendiri? Protes Greg sambil mengusap bekas cubitan istrinya. Itu faktor keturunan Greg, genmu mengalir sempurna di tubuh Gabrieli. Jadi kau jangan mengeluh jika sikapnya sama persis sepertimu, ucap Liona dongkol. Like father, like son, sahut Gabrieli dan Greg bersamaan. Liona menghela napas panjang. Gabrieli benar-benar menuruni sikap ayahnya yang sangat pecemburu. Tapi sepertinya sikap pecemburu Gabrieli jauh lebih parah jika dibandingkan dengan Greg. Hentikan sikap konyol kalian. Apa kalian tidak malu membiarkan Elia melihat kelakuan kalian yang tidak jelas ini, ha? Tanya Liona sambil menatap tajam ke arah suami dan anaknya. Aku tidak apa-apa, Nyonya. Kak Iel sudah terbiasa bersikap seperti ini padaku. Dia akan langsung marah atau memelukku jika aku berbicara dengan orang lain. Seperti induk ayam yang akan mengamuk jika ada yang mengusik anak-anaknya. Timpal Elia sekenanya. Greg dan Liona lagi-lagi tercengang mendengar perkataan spontan Elia. Entahlah, kepribadian Elia benar-benar sangat bertolak belakang dengan kepribadian Gabrieli. Awalnya Greg dan Liona menebak kalau Elia akan merasa gugup dan malu di awal pertemuan mereka. Tapi siapa yang menyangka kalau mereka lah yang akan dibuat terkejut bahkan sampai tidak bisa berkata-kata. Elia sayang, tolong jangan panggil kami Tuan dan Nyonya. Kami berdua adalah orang tuanya Gabrieli. Jadi kau harus mengikuti cara suamimu memanggil kami. Bisa kan? Tanya Liona memberi penjelasan. Apa boleh begitu? Tanya Elia ragu. Tentu saja boleh. Ayo ikut ibu masuk ke dalam. Kita akan mengobrol sambil menunggu Grizeli pulang dari kantor. Baru setelah itu kita makan malam. Kau belum lapar kan? Goda Liona kemudian menggandeng tangan kecil menantunya. Laparnya, maksudku ibu, sahut Elia malu-malu. Ibu Liona? Oh, namanya cantik sekali, sama seperti orangnya, gumam Elia lirih. Greg dan Gabrieli berjalan di belakang sambil mendengarkan percakapan istri-istri mereka. Sesekali Greg masih terkena kejut jantung saat Elia kembali berbicara spontan. Istrimu menakutkan, El, ejak Greg berbisik pelan. Aku mencintainya, sahut Gabrieli asal. Cih, Gabrieli tersenyum. Mereka kemudian berkumpul di ruang tengah sambil menunggu kepulangan Grizeli. Dalam sekejap, Elia langsung akrab dengan ayah dan ibu mertuanya. Apa yang dia takutkan ternyata tidak kejadian. Dia tidak dianggap seperti upik abu oleh orang tua suaminya. Elia, apa makanan kesukaanmu? Tanya Liona. Mie goreng, Ibu Liona, jawab Elia jujur. Mata Liona mengerjap, cukup kaget dengan makanan yang digemari oleh menantunya. Tapi makanan itu tidak sehat sayang, lambungmu bisa bermasalah jika terlalu banyak mengkonsumsinya. Tidak apa-apa Ibu Liona, aku tidak mati kok meskipun sering memakan mie goreng. Rasanya Liona dan Greg seperti berubah menjadi orang bodoh setiap kali Elia mengeluarkan kartu as yang langsung membuat mulut mereka terkunci rapat. Sangat unik, tapi juga memakan kesabaran yang cukup besar. Beruntung Elia ini adalah gadis yang disukai oleh putra mereka. Jika tidak, mungkin Greg akan langsung menenggelamkan kepala Elia ke dasar sungai supaya otaknya bisa berpikir jernih. Gabrieli, kau sangat luar biasa. Terima kasih atas pujiannya ayah, sahut Gabrieli sambil tersenyum penuh kemenangan.
Saat semuanya sedang berbincang, Elia menyadari kalau Grijeli sudah pulang. Dia menoleh kemudian terbelalak kaget mendapati tubuh Grijeli yang berlumuran darah. "Ijel, kau kenapa?" Gabrieli, Greg, dan Leona terlonjak kaget melihat kondisi Grijeli. Elia yang tahu kalau adik iparnya terluka segera datang menghampiri. Dia lalu meminta Grijeli untuk segera mengobati luka di tubuhnya sebelum mati karena kehabisan darah. Menggemaskan. Setelah makan malam, Gabrieli membiarkan Elia pergi berjalan-jalan di dalam rumah. Dia sendiri kembali sibuk membahas pekerjaan dengan ayahnya. "Gabrieli, di mana Elia?" tanya Leona yang tidak melihat keberadaan menantunya. "Dia sedang berkeliling, Bu. Biarkan saja. Lebih baik kita tunggu akan seperti apa reaksinya nanti saat bertemu dengan Lan," jawab Gabrieli kemudian tertawa membayangkan istrinya yang akan berteriak sambil berlari ketakutan. "Kau yakin Elia akan ketakutan saat bertemu dengan Lan?" "Ibu sangsi, Gap," ucap Leona tak percaya. "Entahlah, Bu, aku juga tidak yakin. Tapi kita perlu menguji keberaniannya menjadi bagian dari keluarga, Ma. Haruslah berani, dia tidak boleh lemah." "Ayah kira kau tidak perlu berbuat seperti itu, Gap. Mungkin jika Elia sambil tertangkap musuh, bukan dia yang akan ketakutan. Tapi orang yang telah menculiknya lah yang akan mati karena serangan jantung. Kau lupa betapa mengerikannya mulut istrimu itu. Ayah saja sampai tidak bisa bicara dibuatnya," timpal Greg. Gabrieli tersenyum kecil mendengar keluhan ayahnya tentang Elia. Memang benar kalau ayah dan ibunya tadi dibuat kaget oleh celutukan-celutukan nyeleneh istrinya. Bahkan Grijeli yang tengah murung pun bisa tertawa karenanya. "Elia bukan gadis sembarangan, ibu yakin itu," ucap Leona dengan mimik wajah yang sangat serius. "Apa maksudmu, Hon?" tanya Greg penasaran. "Ibu kandung Elia pasti bukan berasal dari keturunan orang biasa, Greg. Dan Elia, sebaiknya kau lebih memperhatikannya lagi, Gabrieli. Dia tidak selemah yang kita kira," jawab Leona sembari menatap tajam ke arah putranya. Kening Gabrieli mengernyit. Dia berusaha mencerna maksud dari perkataan ibunya. Maksud ibu, Elia itu memiliki kekuatan lain, sejenis alien mungkin? Mata Greg melotot. Yang benar saja, menantunya yang menggemaskan itu adalah makhluk yang berasal dari luar angkasa. "Cak, bukan seperti itu maksud ibu, Iel. Sudahlah, kita tunggu kejutan seperti apa yang akan kita dapatkan dari Elia. Tapi satu hal yang ingin ibu katakan," ucap Leona menjeda kata sejenak. "Menantuku sangat istimewa." Ketiga orang itu kemudian tersenyum bersama. Gabrieli sendiri merasa sangat bahagia karena ayah dan ibunya menerima Elia dengan tangan terbuka. Sementara itu, Elia yang sedang berjalan-jalan sendirian merasa sangat penasaran dengan ruangan yang tadi dimasuki oleh Ares. Seperti ada dorongan kuat yang menariknya untuk datang mendekat. Grrr, langkah Elia terhenti. Dia menatap seekor harimau besar yang sedang bersantai di dekat pintu yang sedang dia tuju. "Oh, jadi ini kandang harimau," gumam Elia tanpa merasa takut sedikit pun. Lan yang melihat orang-orang asing ini santai-santai saja mendengus kasar. Dia lalu berjalan mendekat sambil terus mengeram. "Jangan makan aku ya harimau besar, daging di tubuhku sangat sedikit. Perutmu tidak akan kenyang, tulang di tubuhku juga sangat keras. Nanti gigimu patah kalau menggigitnya," ucap Elia sambil mengelus kepala harimau di depannya. Elia terkekeh sambil menahan geli saat harimau ini menjilati kakinya. Dia lalu kembali teringat dengan tujuannya datang ke sana. "Manis, mau menemaniku masuk ke dalam tidak? Aku penasaran kenapa Ares masuk ke sana." Lan kembali menggeram. Dia seolah mengerti dengan apa yang diinginkan oleh gadis asing ini. "Wah, kau baik sekali, Manis." Pintu yang menyerupai dinding itu terbuka setelah Lan mendorong dengan kepalanya. Elia pun segera masuk ke sana sambil memegangi telinga Lan. "Astaga, Nyonya Elia, apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Ares kaget melihat kemunculan nyonyanya bersama Lan, hewan kesayangan keluarga Ma. Itu Ares, aku sangat penasaran kenapa kau masuk kemari, makanya aku meminta Manis untuk menemaniku ke sini," jawab Elia sambil terus memperhatikan beberapa benda aneh yang ada di dalam ruangan. Ares menekan tulang hidungnya pelan. "Nyonya, Lan ini adalah binatang buas, tapi kenapa Anda malah mengajaknya masuk kemari?"
Tidakkah ada rasa takut di hati Anda saat bertemu dengan Lan tadi? Namanya Lan Nyonya, bukan manis, ucap Ares memberitahu. Oh, jadi namanya Lan, cantik sekali. Puji Elia kemudian mengelus kepala Lan. Semua orang yang ada di sana terpaku melihat betapa santainya gadis ini mengusap-usap kepala Lan yang biasanya tidak mudah didekati oleh orang asing. Malia yang terpesona melihat kecantikan Elia segera mendekat. Dia menatap bingung ke arah putranya saat tangannya tiba-tiba dipegang. Bu, beliau adalah istrinya Tuan Muda Gabrieli. Ibu tahu kan kalau Tuan Muda kita menderita OCD akut. Jadi jangan sembarangan menyentuh miliknya jika tidak mau melihat banteng pecemburu itu mengamuk. Ucap Ares memberi peringatan pada ibunya. Ibu hanya ingin mengelus pipinya saja, Res. Sedikit saja. Dia terlihat sangat lucu, sahut Maria kekeh. Tapi Bu, Nyonya Elia bukan orang yang bisa sembarangan ibu sentuh. Tolong mengertilah ya, bujuk Ares khawatir. Kenapa bibi ini tidak boleh menyentuhku, Ares? Aku tidak mempunyai penyakit menular kok, tanya Elia bingung. Ares menghela napas, mulai lagi. Dia lalu melirik ke arah ibunya yang sedang terbengang kaget. Bibi, kalau bibi mau memegang pipiku, pegang saja. Jangan dengarkan Ares, dia hanya sedang iri padaku. Tambah Elia kemudian meraih tangan ibunya Ares. Mata Maria mengerjap, dengan sangat hati-hati dia membelai pipi halus gadis menggemaskan ini, membuat Ares menahan napas melihat kelakuan nekat ibunya. Siapa namamu sayang? Tanya Maria lembut. Elia bibi, aku istrinya Kak Iya, jawab Elia jujur. Mario dan Digo diam mendengarkan percakapan kedua wanita itu. Mereka kemudian terkekeh pelan melihat ekspresi Ares yang terlihat sangat tegang. Santai saja Res, ibumu tidak akan memakan majikanmu, ledek Mario. Ares menoleh ke arah pamannya kemudian mendengus. Pamannya belum tahu saja betapa mengerikan tuan mudanya jika sedang cemburu. Bibi, ini ruangan apa? Kenapa banyak sekali orang di sini? Tanya Elia sambil memperhatikan dua orang pria yang sedang merakit sesuatu. Ini ruangan rahasia milik Nyonya Liona sayang. Dari sinilah semua hal yang berhubungan dengan keluarga Ma dipantau, jawab Maria. Oh begitu. Karena penasaran, Elia kemudian menghampiri dua pria itu. Dia menatap dengan seksama senjata api laras panjang yang sedang mereka ukir. Paman, apa paman ingin berburu binatang di hutan? Senjatanya seram sekali. Kedua pria itu menghentikan aktivitas mereka, kemudian menatap bingung ke arah gadis lucu yang baru saja melemparkan pertanyaan aneh pada mereka. Nona, senjata ini bukan untuk berburu, tapi senjata ini akan dipakai oleh para penjaga jika ada musuh yang datang menyerang. Musuh? Beo Elia kaget. Iya musuh, khususnya musuh yang ingin berbuat jahat terhadap keluarga Nyonya Liona dan Tuan Greg. Khawatir nyonyanya salah paham, Ares segera berjalan mendekat. Dia lalu memberi isyarat pada kedua orang itu agar tidak lagi bicara apapun. Nyonya Elia, mari saya akan mengantarkan Anda keluar. Tuan Muda Gabrieli pasti sedang kebingungan mencari Anda, ucap Ares setengah memaksa. Tapi aku masih ingin bermain di sini, Ares. Kau pelit sekali sih, protes Elia. Greg, Ares mundur ke belakang saat Lan menggeram marah. Sedikit kaget karena Lan ternyata sangat melindungi majikan barunya ketimbang dirinya yang sudah sering dia lihat. Nyonya, Tuan Muda bisa membunuh saya jika Nyonya tetap berada di sini. Lebih baik Nyonya kembali saja ya, atau kalau tidak datanglah kemari bersama Tuan Muda Gabrieli nanti. Bujuk Ares lagi. Bukan apa, ada banyak pria di ruangan ini dan tentunya Ares khawatir amarah banteng pecemburu itu akan meluap jika tahu kalau ada banyak mata yang telah melihat kecantikan Nyonya kecilnya. Urusannya bisa panjang nanti. Oh begitu ya. Ya sudah, aku keluar saja. Ares, boleh tidak aku mengajak Lan bersamaku? Dia sangat manis, aku suka. Tanya Elia penuh harap. Untuk beberapa detik otak Ares tidak dapat berpikir apapun. Entahlah, dia benar-benar tidak mampu memahami cara pandang nyonyanya. Lan binatang sebuas ini di mata nyonyanya adalah binatang yang manis. Memang sangat luar biasa. Mungkin jika hal ini sampai didengar oleh musuh-musuh keluarga Ma, Ares yakin kalau mereka akan langsung muntah darah. Boleh Nyonya, silahkan saja, sahut Ares setengah frustasi. Bibi, aku pergi dulu ya, nanti aku akan mengunjungimu lagi bersama Kak Iya.
Pamit Elia kemudian melambaikan tangan pada ibunya Ares. Maria dan semua orang di sana sontak ikut melambaikan tangan ke arah Elia. Sikap manisnya telah membuat semua orang tersihir, tapi tidak dengan Ares. Dia segera memberi peringatan khususnya pada kaum Adam yang sempat terpesona dengan kecantikan nonanya. Saat ada tuan muda, kalian jangan coba-coba berani menatap Nyonya Elia seperti tadi. Mata kalian bisa hilang, jika tidak percaya cobalah. Tanpa sepengetahuan semuanya, Elia ternyata masuk ke sebuah pintu di mana ada jalan yang menghubungkan markas ini dengan satu tempat lainnya. Sementara Lan, dia dengan setia berjaga di depan pintu di mana majikan barunya menghilang.